Next Gen, welcome to Next Gen Online Service. Woo! Kita udah masuk ke minggu kedua di series Underrated. Yes, we're gonna press him, we're gonna sing for him. Let's dance for him. Come on. Come on, let's sing. In 3, 2, 1, go. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. The moment is wasted. Come on, church, let's sing. See the sun now bursting to the clouds, black and white. Turn the color all around, all is new. In the Savior I am found. This is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. The life you created, I choose. See the sun now bursting to the clouds, black and white. Turn the color all around, all is new. In the Savior I am found. Come on, sing. This is living now. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that's in this store. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Yes, Jesus. Ready, sing. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Turn the color all around, all is new. In the Savior I am found. Getting louder for Jesus Christ. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Turn the color all around, all is new. In the Savior I am found. This is living now. Yeah, this is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that's in me store. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Yes, hallelujah. Yes, Jesus Christ. Woo. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three and one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Biarlah lagu ini menjadi deklarasi iman kami, Tuhan. Bahwa kami percaya kepadamu, Tuhan.
descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you, oh, I believe in you, Jesus Christ. You rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. This is what we believe, Jesus. I believe in you. I believe you rose again. Oh, I believe in you, Christ. I believe that Jesus Christ is Lord. Jadikan deklarasi kami, Tuhan. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in you, Jesus Christ. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again,
Bapa. Tuhan, Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah Tuhan. Kau yang layak untuk kami puji ya Tuhan. Engkaulah pemilik bumi dan surga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak muda-Mu ya Tuhan. Kami mau punya hati Tuhan yang besar untuk mencintai-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami dipakai oleh-Mu ya Bapa. Berikan visi-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami haus untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami haus untuk mendengarkan visi dari-Mu ya Tuhan. Kami haus untuk berjalan dengan-Mu ya Bapa. Kami mau semakin hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan mengerti setiap jalan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Yes, thank you Jesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, untuk pekerjaan tangan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa transfer ke rekening yang tertera di layar, ataupun teman-teman bisa scan barcode yang juga tertera di layar. Yes. Udah siap teman-teman untuk memberikan persembahan? Dalam kehitungan ketiga kita akan siap untuk mendeklarasikan persembahan kita. Dalam 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. I thought I was strong, but it was your strength. I thought I was lucky, but it was your plans. I thought that I made it, but it's by your grace. It's always been you. It's always been you. I thought I was strong, but it was your strength. I thought I was lucky, but it was your plans. I thought that I made it, but it's by your grace. It's always been you. It's always been you. It's always been you. It's always been you. Holy is my Father. Holy are you, Lord Almighty. You bring new life in me, life in me. Oke, hey next generation, asik. Oke, host akhir hari ini ketemu lagi sama gue di Underrated Week 2. Hari ini gue lumayan excited karena tema yang dibawain tuh kayak kena banget ke gue gitu. Waktu gue baca kayak wah menarik kayak gitu kan. Dan di week 1 juga Ko Agung udah ngomongin tentang ya underrated yang di week 1 ngomongin tentang Timotius dan lain sebagainya. Kali ini gue mau ngebawain sesuatu yang lebih santai mungkin ya. Tapi sebelum itu kita mari berdoa dulu sebelum masuk ke firman.
Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih Bapak untuk semua yang telah Bapak berikan. Bapak sebentar kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu, biar kami, setiap dari kami bisa mengerti dengan jelas ya Bapak. Bisa mendalaminya dan mengerti dengan detail. Biar rema yang Tuhan berikan akan sampai ke kami semua dan juga teman-teman. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, so hari ini ya gue ulang lagi judulnya underrated. Underrated. Which underrated apa ya? Ininya ya, bahasa Indonesia apa sih? Kayak diremehin gitu kan. Tidak dianggap. Banyak nih contoh-contoh underrated gitu. Dan biasanya kan lawannya overrated kan. Kayak contoh kayak gadget. Kita karena gue suka gadget, gue ngomongin gadget dulu ya. Kalau gadget tuh banyak banget handphone yang underrated sebenarnya. Contohnya gue pakai di sini handphone OnePlus namanya. OnePlus ini harganya tuh sebenarnya sama aja kayak Note 10 waktu itu waktu keluar. Sekarang yang paling barunya OnePlus 8 itu sama aja kayak Note 20. Harganya sekitar 15 juta. Dengan harga segitu banyak orang yang nggak tahu merek OnePlus gitu kan. Banyak yang nggak ngerti apa sih OnePlus, kayak diceng-cengin kayak apa sih OnePlus nggak jelas bla bla bla. Kayak mendingan beli iPhone dan sebagainya. Padahal dia punya performa tuh gila banget. Bahkan gue tuh pernah ngeracunin Davin juga. Gue bilang sama Davin kayak beli OnePlus aja gitu. Akhirnya dia beli. Dan emang setelah gue ngobrol juga sama beberapa user OnePlus. Jadi kayak promo OnePlus ya. Enggak, ini by the way gak dipromoin sama OnePlus ya. Jadi setelah gue ngobrol sama orang-orang user-user OnePlus. Mereka bilang kayak iya HP-nya tahan banting. Ini tuh gue bener-bener sering banget jatuh dan gak pernah pecah gitu. Gak pernah penyok. Gores aja enggak gitu kan. Terus performanya gimana? Performanya juga asik banget. Main game rata kanan semua. Belum lagi waktu gue foto-foto dan lain sebagainya. Terus dia punya software juga lancar jaya gitu kan. Gak ada masalah. Padahal harganya sama nih kayak Note. Nah kenapa gue gak beli Note sih? Jadi pilihannya karena yang pertama karena gue sosok anti mainstream aja gitu biar orang tuh gak sama HP-nya sama gue. Kedua, gue tuh gak nyari prestige, gue nyarinya performa. Jadi kalau dibandingin performa dia sama si Note 10 pada saat itu sama Note 10, ya bagusan ini menurut gue ya balik lagi. Karena kameranya bagus, software juga bagus. Biasanya kalau Samsung tuh waktu itu maaf ya pengguna Samsung atau Samsungnya sendiri atau yang kerja di Samsung. Tapi mohon maaf waktu pengalaman gue sendiri pakai Samsung tuh suka error gitu. Jadi ya padahal waktu itu juga pakainya yang flagship gitu. Terakhir gue tuh pakai Samsung S6 dan itu masih jadi flagship. Tapi karena banyak error akhirnya gue agak kapok. Jadi pindah ke OnePlus gak pernah error. Gak pernah bug. Asik banget lah pokoknya pakai OnePlus ini. Nah ini yang dinamakan underrated teman-teman. Jadi sebenarnya tuh lu bisa HP ini tuh mampu tapi gak ada yang tahu. Tapi diremehin sama orang kayak kalau gue nih ngumpul nih ya, taruh si OnePlus gue, taruh Note 10, taruh iPhone 10 waktu itu zamannya. Ngumpul, pasti mereka pada milihnya ya iPhone 10 or Note 10 daripada si OnePlus gitu. Karena harganya sama. Tapi prestige-nya lebih dapat si Note atau si iPhone gitu. Jadi orang tuh pasti lebih milih yang ada prestige-nya gitu, terlihat lebih baik gitu kan. Dan si handphonenya sendiri padahal performanya di dalamnya lebih baik si OnePlus gitu. Si OnePlus 60 yang gue pakai. Nah ini agak goyang-goyang, oke sorry. Ya jadi kita tahu lah ya seorang yang biasanya atau bisa dibilang yang mainstreamnya pasti akan memilih sesuatu yang ya paket lengkap itu. Oh ya udah gue bisa pakai, yang penting orang tahu mereknya, nyari brand dan lain sebagainya. Yang penting gue kelihatan nih gue punya HP bagus. Nah gue tuh tipe orang yang bodo amat gue gak kelihatan tipe HP bagus tapi performanya bagus banget gitu. Sebenarnya sama aja kayak manusia yang punya skill yang gila banget gitu kan. Punya skill yang bagus banget tapi ternyata packagingnya tuh jelek gitu. Contohnya siapa? Contohnya gue sendiri sebenarnya. Gue sangat merasakan gue direndahkan gitu. Biasanya dari zaman gue sekolah, dari zaman pertemanan, ketemu sama orang dan lain sebagainya lah. Bahkan di gereja pun pernah kayak gitu. Kenapa? Karena
tampilan gue kan kayak ya begini gitu kan ya. Mohon maaf emang tampilan gue begini gitu. Gayanya juga begini tapi ya orang tuh gak ada yang, mungkin ya mereka gak mau tahu gitu sebenarnya lu apa sih gitu. Apalagi orang-orang tua gitu kan. Kayak aduh ngeliat nih anak apaan sih gak jelas banget. Lari sana lari sini berisik banget. Waktu gue bilang gue introvert pun orang gak akan ada yang percaya. Karena gue bawelnya begini kan sebenarnya. Walaupun sebenarnya gue bawel begini one of apa ya. Cara gue bisa survive gitu di sekelompok gue gitu kan. Dunia sosial. Karena kalau gue pendiam udah begini tampilannya. Beda sendiri terus pendiam wah udah gak ada temen. Nah tapi karena gue berusaha akhirnya gue bisa cobalah untuk bersosialisasi gitu. Dan sebenarnya kalau gue itu suka ini ya, suka apa? Suka hero-hero gitu. Dari kecil emang gue suka hero-hero gitu. Karena itu kayak apa ya, kayak membuat fantasi lu lebih naik. Impian lu juga apa ya, kayak ya melatih kreativitas lu juga lah untuk nonton-nonton kayak gitu. Jadi gue percaya di sini banyak banget teman-teman pasti Marvel fans gitu. Yang suka Iron Man lah, yang suka siapa namanya? Captain America, Falcon and stuff, banyak banget lah mereka banyak banget. Jadi kalau kita lihat Chris Evans yang mainin Captain America, nama karakternya Steve Rogers. Jadi Steve Rogers tuh waktu itu, ini gue ngulang ceritanya sedikit ya. Jadi Steve Rogers tuh waktu itu cuma seorang yang biasa aja, tampilannya jelek banget, gak punya skill untuk ngebela negara, tapi dia pengen ngebela negara. Dia tuh tampilannya kurus, ceking gitu kan. Kalau lu lihat nih di foto tuh kayak wah Captain America keren banget. Kalau lu cuma nonton yang Endgame atau Civil War atau yang sebelum-sebelumnya. Lu harus nonton Captain America yang pertama kali yang benar-benar origin Captain America gitu. Steve Rogers tuh cungkring, pendek, jelek lah. Walaupun emang itu syuting ya, emang diedit. Tapi maksudnya ya gitulah, jelek banget lah, parah. Gak ada tentara-tentaranya sama sekali gitu. Kayak gak cocok gitu, gak pantes lu jadi tentara tuh gak pantes. Pasti semua orang pada bilang gitu. Apalagi orang-orang yang udah berpengalaman di bidang itu. Semua tentara cemoohin dia. Lu tuh gak bisa masuk tentara, lu tuh gak punya skillnya, lu tuh gak bakal bisa. Semua orang pada bilang kayak gitu. Aduh lu mah orang kayak lu lagi. Boro-boro jadi tentara, boro-boro megang senjata. Orang jalannya ya susah, sosok berani. Digebukin aja paling keok, sosok berani. Gimana mau ikut perang? Kalau lu lihat Steve Rogers yang dulu tuh kayak meh banget. Kayak apa sih ini orang? Mau ngapain sih? Hidup lu mau ngapain gitu. Kayak mungkin lu semua teman-teman di sini juga lagi dalam keadaan kayak gitu. Yang kayak apa sih lu mau ngapain? Anak muda mau bisnis. Gak usah sosokan bisnis. Mending lu cari pengalaman dulu. Pasti banyak kan denger kayak gini. Apa? Lu mau jadi influencer? Ah muka lu jelek mana bisa. Lu mau jadi fotografer? Ya elah megang kamera aja gak becus. Kamera aja gak punya mau jadi fotografer. Banyak banget pasti gue percaya teman-teman di sini banyak banget yang denger itu. Apalagi dari mungkin ya biasanya kata-kata seperti ini by research. Karena gue kuliah psikologi, by research banyak dari orang-orang paling dekat. Contoh orang tua. Sorry om dan tante ya, tapi emang by research begini. Contoh dari orang tua atau dari orang-orang dekat kayak dari temen, dari saudara, dari om, dari tante, dari popo kayak dari nenek, ya dari kakek, semua lah. Semua. Yang akhirnya mungkin lu juga kayak mikir gitu kayak apa iya ya gue gak bisa bisnis, apa iya gue gak bisa jadi fotografer, apa iya ya gue gak sekreatif itu. Gue yakin lu mikir, tapi gini, kita balik lagi ke ceritanya si Chris Evans yang jadi Steve Rogers ya. Jadi Steve Rogers tuh awalnya ya cungkring-cungkring gitu kan. Dan akhirnya dia itu dikasih serum gitu kan, super soldier. Serum yang buat jadi super soldier, cadel gue. Super soldier, ya susah orang cadel ngomongnya ya. Dia dikasih serum super soldier, jadi dikasih serum gitu dan lain sebagainya. Kenapa sih dia dipilih? Kenapa di antara banyaknya tentara, waktu itu profesornya milih. Masih ada yang inget gak cerita ini? Masih ada yang inget gak sih kenapa harus Steve Rogers yang dipilih? Di antara banyaknya tentara yang badannya lebih kuat,
banyaknya tentara yang badannya lebih bagus, banyaknya tentara yang lebih pinter, kenapa harus Steve Rogers yang dipilih? Gue lupa kata-kata pastinya gimana, tapi intinya profesor itu bilang, ada something di dalam Steve Rogers yang menarik. Yaitu apa? Kebaikan hati dia. Rasa ingin berkorbannya dia. Rasa ingin menyelamatkan orang lain. Jadi gue inget banget ada satu adegan di mana ada bom bohongan gitu, fake bom gitu dilempar. Yang lain tuh lari nyelamatin diri sendiri. Steve Rogers malah ngelungkupin itu bom. Ditutupin, biar dia aja yang kena gitu. Dan dia bilang kayak pergi, kalian pergi aja kayak gitu. Nah berarti sebenarnya ada satu hal yang orang lain gak bisa ngeliat, tapi profesor ini bisa lihat nih di dalam Steve Rogers. Profesor ini bisa ngeliat kayak ada sesuatu yang ada di Steve Rogers. Karena yang ngebolehin si Steve Rogers masuk ke dalam tentara itu aja, waktu itu ya si profesor ini. Jadi gue bisa bilang kayak gini, mungkin saat ini orang-orang cuma gak bisa ngeliat aja skill lu gimana. Mungkin orang gak bisa ngeliat aja asli dalam lu tuh gimana sih, lu tuh bisa apa sih gitu. Nah terus lu harus ngapain gitu. Ya contohnya kayak Steve Rogers ini, dia tuh berproses. Dia tuh ngelakuin something yang mungkin orang lain pun gak kuat ngelakuinnya. Dia dikasih serum cadel, super soldier yang sakit banget. Kalau di film tuh dia sampai teriak, sampai keringetan abis, tiba-tiba jadi badannya gede, jadi bagus, jadi kuat. Ya itu intinya kayak sebenarnya itu ya bisa dibilang cheat ya, jadi cepet gitu kan jalan cepetnya. Nah tapi sebenarnya kalau di dalam dunia manusia sendiri, dunia nyata kita, berproses itu gak secepat itu. Tapi at least kita mulai tahu nih cara berproses. Jadi untuk lu membuktikan sama orang lain, lu juga harus berproses. Bahkan si Steve Rogers aja pas udah jadi super soldier, dia tuh gak langsung bisa tugas gitu. Dia cuma jadi maskot aja. Sampai akhirnya dia memberanikan diri keluar nyelamatin Bucky waktu itu. Temennya dia, sahabatnya dia. Mungkin kalau kalian nonton lagi, coba nonton lagi deh, perhatiin. Gue nangkep banyak hal waktu gue baca bahan ini. Terus gue langsung keinget Steve Rogers gitu. Karena lumayan mirip gitu. Karena dia biasanya dihina-hina gitu kan. Dikata-katain dan akhirnya dia bisa jadi hero. Pasti semua orang pengen dari zero pengen jadi hero lah. Kayak gitu. Dan gue percaya, karena gue anak psikologi. Jadi di psikologi itu apa ya, ada namanya, aduh goyang-goyang. Ya jadi di psikologi itu ada namanya choice theory. Di mana seseorang manusia itu bisa memilih. Di mana seorang manusia itu bisa apa ya, bisa tahu sebenarnya tujuan dia apa, tapi dia milih sendiri gitu. Nah itu choice theory, karena gue orang yang percaya bahwa semua manusia itu positif, mereka bisa memilih pilihannya sendiri. Jadi teman-teman lain mungkin yang di sini yang belajar psikologi juga mungkin tahu ya teori itu, dan mungkin gak setuju dengan teori itu karena gue tahu di psikologi ada banyak ideologinya dan beda-beda orang percaya ideologi yang mana. Tapi gue tuh humanist kognitif. Gue tuh percaya itu. Jadi gue percaya orang-orang itu positif. Gue percaya orang-orang itu bisa milih pilihannya sendiri dan bisa belajar gitu. So gue mau ngasih statement di sini. Ini. Lo cuma bisa kontrol yang ada di dalam. Bukan di luar. Maksudnya apa host? Lu gak jelas banget ngomongnya. Iya. Sorry. Ini gue jelasin ya. Sekali lagi gue ulang. Lo cuma bisa kontrol yang ada di dalam. Bukan di luar. Maksudnya apa? Lu itu cuma bisa ngatur sesuatu, kontrol sesuatu yang ada dalam diri lu sendiri. Lu tuh gak bisa ngatur-ngatur orang. Lu tuh gak bisa ngatur respon orang lain. Lu tuh gak bisa ngatur orang mau harus ngapain. Itu bukan urusan lu. Apa yang lu lakuin, apa yang lu mau buktiin, itu bukan urusan orang lain, itu urusan lu sendiri. Nah jadi kalau misalkan orang lain ngomong, orang lain ngebacot, orang lain berisik, bukan tugas lu buat dengerin mereka. Kalau mereka kasih kritik membangun, tarik. Kalau mereka cuma ngatain lu, nge-hate lu, diamin aja. Jujur, dalam hidup, sekarang gue umur 21, selama 21 tahun, ribet ya ngomongnya. Selama 21 tahun hidup gue
gue tuh sering banget dikatain gitu kayak, gue tuh sampai udah bodo amat gitu dikatain kayak, apa nih kayak fisik gue tuh sangat bisa lah jadi bahan gitu. Pertama tompel, kedua sipit, gue tinggal di daerah yang mayoritas tidak sipit. Jadi, woi tompel, 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 oke udah dari SD tuh udah biasa. Woi Cina, 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 sipit, sipit, sudah biasa. Jadi sampai gue waktu itu, gue dulu juga gendut banget kan. Bener-bener bulet banget, wah gendut, gendut, gendut. Dari kuping gue panas, gue marah sampai bodo amat. Dari gue sebel banget sama mereka, sampai gue kayak ya udahlah, mau ngomong apa lagi? Gue harus ngapain lagi gitu kan? Apa yang harus gue perbuat, apa yang harus gue lakuin kalau mereka begitu-begitu aja gitu. Ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Berulang-ulang. Lu tau gak sih kayak ini, kayak tukang bakso yang tiap hari teng depan rumah lu gitu. Kan lama-lama kalau lu gak respon dia, kalau lu denger terus kan lama-lama mau respon ya. Nah itu kayak gue tuh. Gue dikatain tompel, 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 tompel. Dari diem, kesel, sampai diem lagi, sampai bodo amat. Sipit, 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 sipit. Dari kesel, diem, kesel lagi, diem lagi, sampai bodo amat. Dan gue yakin teman-teman di sini, kalian semua next generation pernah ngerasain. Apalagi mungkin yang udah lebih tua ya umurnya, udah lebih berumur. Pasti lebih banyak ngerasain itu yang digituin tuh. Hal-hal negatif yang akhirnya dikeluarkan oleh orang lain dan sepertinya seakan-akan mau gak mau kalian terima. Kayak aduh gimana ya, aduh yaudah deh orang ngomong ya udahlah kan gimana ya. Maksud gue gini loh, kan orang ngomong terus nih, ngomong terus. Jangan seakan-akan lu itu pasrah gitu, jangan seakan-akan lu itu diem. Tapi lu juga gak boleh nyerang mereka. Karena kalau lu nyerang mereka sebenarnya lu setuju dengan statement itu. Sekali lagi gue ulang. Statement pertama gue, lo cuma bisa kontrol yang ada di dalam, bukan di luar. Statement kedua gue nih. Kalau lo nyerang mereka, lo berarti setuju dengan statement tersebut. So apa yang lo harus lakuin? Host lo gak jelas banget. Katanya suruh gak boleh diem, tapi gak boleh nyerang. Maunya apa sih? Enggak gitu konsepnya. Maksud gue, lu tuh gak diem, tapi juga gak nyerang. Terus ngapain? Ada waktu-waktu dimana lu harus tenang. Harus diem, tujuan lu cuma satu. Buktiin ke mereka. Banyak orang yang bilang, host lu gak mungkin bisa jadi bisnismen, orang lu bandel. Lu tuh gak mungkin jadi juara satu, orang lu bandel. Lu tuh gak mungkin bisa ikut olimpiade, orang lu bandel. Dulu tuh gue bangor banget. Gue tuh berisik, gue bangor dan lain sebagainya. Tapi gue bisa buktiin, gue selama SD selalu juara. Gue bisa buktiin, gue SMA, gue ikut olimpiade. Bahkan gue dapat rank maksudnya di olimpiade tersebut. Dan semua orang pada bilang, host lu tuh gak mungkin bisa bisnis. Walaupun lu Cina, lu tuh gak mungkin. Karena lu masih muda. Karena lu masih kecil. Udah cari pengalaman aja dulu, jangan sosokan. Banyak orang bilang gitu. Host lu tuh gak bisa main saham, gak usah main saham lah, sok tau lu. Lu bisa apa sih? Banyak pasti orang yang bilang kayak gitu sama lu juga kan. Gue tahu. Karena gue sering denger itu. Di lingkup gereja, bahkan di luar gereja, bahkan orang terdekat kita. Orang rumah. Adik kita mungkin, kakak kita, orang tua kita. Keluarga besar mungkin yang akhirnya malah matahin semangat kita. Tapi gue mau bilang di sini satu hal lagi. Sakit hati itu sesuatu yang diterima bukan diberikan. Maksudnya apa host? Sekali lagi lu kasih statement gak jelas. Gimana sih? Enggak. Gue tahu emang kesannya itu ambigus banget dan agak gak jelas. Tapi ini gue sadar tuh waktu gue udah sampai capek gitu. Waktu gue sampai sebel sama omongan orang. Karena orang tuh omongnya ada aja gitu. Adalah jemaat katanya bilang ini gue tindikan, tompel. Padahal ini tompel, dibilang tindikan. Terus adalah yang bilang gue gak cocok waktu itu news dan lain sebagainya. Karena gaya gue terlalu heboh dan lain sebagainya. Tapi ya apa yang harus gue lakuin gitu. Gue gak bisa ngelarang mereka ngomong. Karena itu hak mereka. Gue gak bisa kontrol omongan mereka. Karena gue cuma bisa kontrol yang di dalam, yaitu diri gue sendiri.
bukan yang di luar, bukan omongan mereka. Lalu statement yang tadi yang ketiga adalah sakit hati itu sesuatu yang diterima. Sekali lagi gue ulang, sakit hati itu sesuatu yang diterima, bukan diberikan. Oke, sekali lagi gue ulang, siapa tahu kalian masih kurang mudeng. Sakit hati itu sesuatu yang diterima, bukan diberikan. Maksudnya apa, host? Maksudnya waktu lu terima itu, waktu lu sakit hati, waktu lu orang lain ngomong, itu tuh lu bisa milih sebenarnya. Lu mau sakit hati atau enggak. Karena dia memberikan. Tapi kan waktu dia memberikan lu bisa aja dong gak terima. Bisa aja lu tolak. Dengan cara apa lu nolaknya, buktiin. Jangan lu serang balik, jangan kayak, weh Hosea tompel. Terus kayak, apaan lu? Balas lagi. Gak gitu. Kalau sekarang orang ngatain gue, Hosea tompel. Iya, emang gue tompel. Emang gue punya tompel. Kenapa? Gue bangga dengan tompel gue. Host, Cina lu Cina? Iya. Gue keturunan Chinese. Gue Tionghoa. Gue bangga dengan itu. Halo Kristen loh, Kristen iya. Gue pengikut Kristus. Dan gue bangga dengan itu. Apalagi yang perlu dibuktiin? Banyak hal yang bisa lo buktiin sendiri. Host, lu tuh gak mungkin bisa bisnis. Host, gak mungkin lu bisa kenal sama ini, kenal sama itu. Dan lain sebagainya. Host, gak mungkin lu bisa main saham. Gue cuma bisa bilang gini. Lo tuh harus buktiin. Karena gue pun sedang mencoba untuk membuktikan apa yang orang lain omongin itu salah. Bukan karena dendam. Bukan karena sirik. Bukan karena benci sama mereka. Bukan karena sebel sama omongannya lagi. Tapi karena di titik gue percaya Tuhan bareng sama gue. Gue percaya sakit hati itu bukan sesuatu yang diterima. Sakit hati itu sesuatu yang emang kita terima atau enggak gitu. Bukan sesuatu yang harus wajib kita terima. Tapi kita bisa milih kayak ya mau nerima gak atau enggak gitu. Jadi waktu orang ngatain kita tuh bukannya auto lu ngambil gitu. Lu tau gak sih kayak auto pick up gitu, enggak. Waktu lu dikatain gitu enggak langsung yes gue ambil, enggak gitu. Lu tuh bisa milih. So tujuan lu itu, lu milih. Lu saring orang ngomong apa. Gue tahu kadang ada rasa sebel ya, sampai sekarang pun gue juga masih ada rasa sebel gitu. Kalau masih ada orang ngomong ya. Tapi gue mencoba untuk kayak oke, sakit hati itu sesuatu yang diterima bukan diberikan. Oke, jangan terima, tolak. Dengan cara apa gue buktiin. Ya mungkin teman-teman tahu lah. Yang teman-teman gue maksudnya ya. Teman-teman gue pasti tahu apa yang gue kerjakan saat ini. Apa yang sedang gue bangun saat ini. Apa yang gue lagi develop saat ini. Gue gak perlu ngomongin di sini. Tapi gue tahu, teman-teman gue tuh tahu apa yang sekarang ini gue lagi coba untuk jalanin. Untuk ngebuktiin, bukan karena rasa sombong, bukan karena rasa benci. Tapi gue tahu Tuhan selalu sama gue. Dengan rasa bangga yang emang Tuhan kasih, semua jalannya dibentuk dengan jelas sama Tuhan. Oke, kita baca ayat dulu ya. Sorry gue agak menggebu-gebu karena gue bilang, makanya gue excited banget karena ini tuh bener-bener apa ya, bener-bener menarik gitu buat gue. Masih bahas tentang Timotius di week ini. Kita buka di 1 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Karena semua orang yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sekali lagi gue ulang. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Semua ya, sekali lagi kata-katanya semua loh. Semua itu berarti seluruh. Segala hal yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah itu baik. Termasuk siapa? Termasuk lo. Termasuk apa? Termasuk kekurangannya. Gua pun demikian.
Gue diciptakan Allah dengan baik termasuk dengan kekurangan gue. Lalu dengan apa gue menutupi kekurangan gue? Dengan gue mencari kekuatan gue gali kekuatan gue sebisa mungkin. Sampai apa? Sampai bagaimana? Sampai di titik gue bisa tahu bahwa Tuhan bareng-bareng sama gue bisa buktiin ke orang lain omongan mereka itu salah. Sekali lagi bukan berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan kebanggaan bahwa Allah itu di pihak lo. Bahwa Allah itu bareng-bareng sama lo. Hari ini lumayan intens ya, gue teriak-teriak terus. Oke. So, gimana teman-teman? Semoga apa yang gue obrolin hari ini, apa yang kita omongin kali ini bisa ditangkap dengan baik dan menjadi sesuatu yang jelas buat kalian semua. So ini statement terakhir gue. Only you can own your action. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Bapak kasih. Bapak, kami percaya kami akan dengan bangga menunjukkan skill kami ya Bapak. Kami bukan anak muda yang bisa dikata-katain gitu aja. Kami bukan anak muda yang bodoh. Kami tahu ya Bapak, kami punya kekurangan, kami punya kelemahan. Tapi kami dari saat yang bersamaan kami juga tahu kami punya kelebihan dan kekuatan yang udah Tuhan kasih buat kami. Bapak, biar setiap kami bisa mengolah setiap skill dan talenta dan kekuatan yang Tuhan kasih. Tuhan, kami tahu kami gak bisa. Tuhan, kami tahu kami gak akan mungkin kalau gak bareng-bareng sama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami gak bisa ngatur mulut orang lain waktu mau ngomong sama kami. Tapi kami tahu kami bisa ngatur perilaku kami. Kami bisa tahu cara kami untuk mendengarkan statement mereka. Kami bisa memilih, kami bisa saring. Kami gak mau nerima semuanya mentah-mentah. Karena kami tahu kami punya skill. Karena kami tahu kami punya Tuhan. Tuhan, biar setiap kami bisa mengerti bahwa walaupun kami muda, walaupun kami masih muda, masih anak kecil yang sering diremehkan. Tapi Tuhan bersama kami, Bapa bersama kami. Karena Tuhan bersama kami bahkan bisa menggoncangkan dunia ya Tuhan, kami percaya. Tuhan, dengan skill yang ada bersama kami, biar setiap kami dapat mengolahnya dengan baik, menjadi impact di tempat terdekat kami, menjadi impact di kota kami, menginfluence sekitar kami, menjadi impact bahkan di Indonesia dan bahkan dunia ya Bapak. Bapak, sekali lagi kami tahu ya Tuhan, mungkin kami diremehin. Mungkin kerjaan kami cuma dikatain. Lo itu gak guna. Lo itu gak akan bisa. Tapi kami percaya Tuhan selalu mendukung kami. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan gak pernah biarin kami goyah. Tuhan selalu nuntun kami, Tuhan gandeng kami untuk ke jalannya yang telah disesuaikan dengan skill kami. Tuhan, biar setiap kami mengerti panggilan kami masing-masing. Agar arah kami jelas. Buat jalan kami berkisarannya semuanya, putarannya lentera ya Bapak. Biar kami dapat berjalan dan melangkah dengan jelas. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran yang Bapak kasih pada hari ini. Sekarang kami tahu cuma kami yang bisa ngatur kemana arah kami sendiri. Tapi sekali lagi kami membiarkan setir itu buat Bapak. Bapak menjadi nahkodanya, biar Bapak yang mengarahkan kami. Apa tujuan kami dan bagaimana kami bertindak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia muruhlubunaya siambaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau.
Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.